Adapun amal maslubul ikhtiar, adapun seseorang yang ikhtiarnya dicabut, atau dalam di nama yang lain itu adalah orang yang majdub, atau orang yang fana, atau orang yang fi ghaibah, dia dalam keadaan kegoiban, ghaibah atau kelenyapan sama. Maka bagaimana dengan orang-orang yang majdub? Maka kata beliau, fahuwa ma'ama yaridu alaihi minal asrar. Maka ya dia gimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan dirinya. Artinya zikir yang disebutkan itu ya gimana, ya pasrah gitu ibaratnya. Pasrah. Nah, sehingga ketika orang yang majdub itu dalam lisannya mengucapkan dalam zikirnya Allah Allah, hu la ah a ha, atau dengan suara yang tanpa huruf, atau tahbid atau ngacak, atau bahkan sampai nyanyi sekalipun, cingcang keling manuk cinglang cindetan. Ya, karena dia dikontrol oleh Allah Ta'ala atau dikuasai oleh Allah Ta'ala, maka adabnya bagaimana? Tetap ada buhu inda dzalika at-taslim lil warid, pasrah kepada kondisi kerohanian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La haula wala quwwata illa billah. Inna ta'allum ta'lim fil intifadha qurra tadhkir. Al ifadatu wal istifada wal hasanatu masuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtiwa wajhihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Bayan Qawaidus Sufiyah karya Syekh Abdullah Asy'arani rahimahullah taala, yang kita sampai pada halaman 24. Al-Musannif rahimahullah taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniya wa lakum niyatin shalihah wa la man nabiha salafuna salihin wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu Syekh Abdullah Asy'arani rahimahullahu taala fi kitabihil Anwarul Qudsiyah al-wasiyatul madbuliyah ila an qala wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi an yadhkura bi quwwatin tammah bihaitsu la yabqa minhu muttasa'un wa yahtazzu min fawqi ra'sihi ila usbu'i qadamai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang zikir bagi seorang murid atau adab-adab zikir, ya. Di mana adab zikir itu ada 20. Ada 20 adab dan 5 adab sebelum zikir, 12 adab ketika berzikir, dan 3 adab setelah berzikir. Sudah lewat tuh, yang 5 udah, yang 12 udah. Nah, kemudian sebelum melangkah ke yang 3 adab setelah, yaitu setelah zikir, di sini ada beberapa pembahasan mengenai zikir itu sendiri, di mana zikir yang menggunakan lafzul jalalah, zikir la ilaha illallah, itu harus menggunakan suara yang keras. Kenapa? Ya karena kenapa murid itu ketika berzikir harus menggunakan suara yang keras? Ya karena ketika seorang murid, terutama dari kalangan mubtadi, orang TK itu hatinya masih dalam keadaan keras,
Artinya di hatinya itu masih suka untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh nafsu. Tuh. Sehingga dia ketika berbicara tidak bisa direm. Tuh. Kemudian hasut kepada orang lain, ada dendam, ada pamer, ya, ada takabur, dan seterusnya lah. Nah, sehingga untuk menghilangkan itu semua, itu salah satu caranya adalah dengan mengeraskan suara ketika berzikir. Itu seperti ibarat batu yang besar yang kemudian dibogem dengan palu bogem, dipukul dengan palu bogem. Oh, biar hancur, biar pecah, ya harus memukulnya dengan tenaga yang keras. Begitu juga dengan hati seorang murid yang masih dalam keadaan keras atau masih belepotan dengan banyak penyakit hati. Itu nanti ada terangannya. Okay. Pada malam hari ini teks yang kita baca adalah wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal murid an yadhkura bi quwwatin tammah. Para kaum ahli sufi telah menyepakati bahwasannya wajib bagi seorang murid untuk berzikir kepada Allah dengan kekuatan yang sempurna. La ilaha illallah, kayak gitu. Tapi keras, la ilaha illallah, setidaknya seperti ini. Tapi jangan terlalu berlebihan. Gitu. Bikuatin taman dengan kekuatan yang sempurna. Bihaitsu la yabqa minhu muttasa'un. Sekiranya enggak ada keleluasaan di situ. Artinya enggak ada potensi untuk tadi ngantuk atau apa gitu kan. Kalau dia berpikir dengan suara yang keras. Dan wa yahtazzu min fawqi ra'sihi ila uswi qadamai. Semuanya bergerak, yahtazzu goncang. La ilaha illallah, kan goyang. Gerak dan kita tuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, kenapa zikirnya itu harus dengan kekuatan yang sempurna? Ya karena wahya halatun yastadilluna biha ala annahu sahibuhum. Itu menunjukkan bahwasannya si murid ini memiliki semangat dalam berzikir, semangat untuk menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, dan semangat untuk wusul kepada Allah Ta'ala. Sehingga karena dia memiliki semangat yang tinggi, fayurjalahul fathu an qaribin insyaallah Ta'ala. Butuhnya hati atau bersihnya hati itu bisa dicapai dalam waktu yang dekat insyaallah Ta'ala. Gitu ya. Ya artinya di sini ya harus keras gitu. Beda lagi dengan orang yang sudah lembut hatinya mah itu mau keras silahkan, mau lembut juga silahkan, mau pelan-pelan juga silahkan. Itu kalau bagi orang yang anak SD, berarti dari TK ke SD gitu, atau SMP lah, SMP. Tingkatan dalam apa? Dalam penempuhan hati, penempaan hati. Kalau lanjut wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi al-jahru bidzikri biquwatin tamah, sama kayak tadi. Oh tadi kalau tadi an yadhkura biquwatin tamah. Ini zikirnya itu dengan semangat yang tinggi lah gitu. Semangat yang tinggi. Nah, terus yang sekarang itu wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal murid al-jahru bidzikri biquwatin tamah. Jadi ini baru mengeraskan zikir. Mengeraskan zikir dengan kekuatan yang sempurna. Dan bagaimana bandingannya dengan zikir yang pelan-pelan? Tadi yang dicontohkan wa anna dzikra sirri wal huwaina la yufiduhu ruqiyah. Jadi kalau zikirnya itu pelan-pelan itu tidak dapat menarik diri seorang murid kepada tingkatan yang lebih tinggi. Itu ya artinya julid manjulit baik kabatur. Julid manjulit aja ke orang lain. Hatinya jelek menjelek aja gitu. Peningkatannya itu atau proses peningkatannya itu dalam waktu yang ditempuh dalam waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena ketika zikir dia nggak serius, dan ketika zikir itu hanya dengan suara yang pelan. Gitu. Nah sehingga wajibu alaihi, sehingga murid ya harus tadi
Yang dijelaskan tadi ketika berzikir, di samping dia memiliki semangat yang tinggi, maka dia juga harus berzikir dengan suara yang keras. Qalu wa yajibu alaihi fi tariqi suratil fathi, dan para kaum sufi juga mengatakan wajib bagi seorang murid dalam memakai cara agar futuh atau keterbukaannya, ketersingkapan hati itu cepat dicapai. Itu adalah an yusa'ida la ilaha illallah, itu mengangkat makna la ilaha illallah dari min fauqis surrati minan nafsil allati bainal jambain, dari atas surah udel. Nah, kalau biasanya ditekiankan di bawah ya, kalau ini di atasnya dikit itu. Minas surah, dia mengangkatkan la ilaha illallah dari atas udel. Udel itu apa bahasa Indonesianya? Pusar. Nah, minan nafsil lati bainal jambain, dari nafsu yang ada di dua sisi manusia. Kemudian wa yusilu la ilaha illallah, kemudian menyambungkan la ilaha illallah dari tadi di atas pusar ke al-qalbil lahmi al-kain baina idhamis sadri wal ma'idah, ke bagian kiri ya, ke hati yang berupa daging, yang berupa organ zahir ya. Hati yang berupa organ zahir berarti kan di kiri ya. Ya ada di kiri kan. Kemudian baina idhamis sadri wal ma'idah, yang berada di antara tulang-tulang dada dan perut, tulang rusuk dan perut. Jadi ya itulah di bawah susu saitik mah. Terus tadi wa yumilu ra'sahu ilal janibil aisar ma'a huduril qalbil ma'nawi, dan menyondongkan kepalanya ke sisi yang kiri dengan atau bersamaan dengan menghadirkan hati yang sifatnya abstrak. Jadi la ilaha illallah gitu. Ini versi dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani, di mana thariqah beliau ya Syadziliyah gitu, Syadziliyah. Sementara kalau Qadiriyah kan enggak. Ketika memulai zikir la ilaha illallah, katakanlah menghadirkan makna la ilaha illallah itu dari bawah pusar, diangkatnya kemudian sampai ke latifatul nafas atau latifatul akal, kemudian dibantingkan ke latifatul ruh dan latifatul sir di sini, kemudian dibantingkan ke latifatul akhfa, kemudian baru ke latifatul qalb terakhir. Nah, proses seperti itu. Tapi kalau ini enggak, simpel gitu. Jadi meringkas dari atas pusar langsung ke kiri. La ilaha illallah, langsung. Ini versi dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani. Itu ya. Jadi bedanya itu. Nah, intinya sama aja sih. Kak, tujuannya adalah ke latifatul qalb juga. Latifatul qalb juga sama tujuannya. Oke. Lanjut, qalu wa yakunul jahru fi dzikri bi rifqin. Terus kerasnya zikir itu adalah dengan pelan. Ya, artinya dia meresapi makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Kayak gitu. Kenapa? Karena ketika suaranya keras kemudian dia cepat dalam membaca dzikir la ilaha illallah, dikhawatirkan khaufan an yatarabbalahu fatakun bi batnihi fi batnihi, akan terjadi rasa sakit di dalam perut sehingga fayata'attala jahruhu bil kulliyah, kerasnya suara itu akan hilang. Ya, artinya karena sakit nggak kuat sehingga dia itu tidak mampu untuk bersuara keras dalam berzikir. Nah, itu satu. Kemudian hal kedua, wa qalu wal yahdari dzakru minal lahni fi la ilaha illallah. Nah, kemudian
orang yang berzikir itu harus berhati-hati dari kesalahan. Berhati-hati dari kesalahan dalam bacaan, terutama ketika tiga zikir yang pertama. Karena tiga zikir yang pertama itu kan merupakan start gitu kan. Start untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, ya karena apa? Karena berawal atau berdasarkan atas hadisnya Rasulullah SAW yang mentalkinkan para sahabatnya untuk berzikir la ilaha illallah. Tuh yang di awal-awal itu mengenai dalil talqin zikir. Kan 3 kali tuh. Nah sehingga dalam 3 hal ini itu seorang murid harus berhati-hati dalam melakukan kesalahan dalam pembacaan la ilaha illallah. Itu. Caranya bagaimana? Kenapa alasannya? Fa innaha minal Qur'an, ya karena lafaz la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu dari Al-Qur'an. Nah sehingga fa yamuddu ala la min nafi biqadril hajah, la biqadril hajah. Nah kan kalau versinya Qadiriyah, itu kan 7. Berapa alif? 14. 7 alif. Nah, 7 alif kan. Jadi rada panjang itu mah. Kalau di sini biqadril hajah sesuai kebutuhan. Nah, terus itu satu. Kedua, wa tuhaqqaqul hamzatul maksurah ba'daha. Kan tahqiq. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada, atau qiraat itu ada yang namanya tahqiq, ada yang tashil gitu ya. Jadi kalau tahqiq itu kalau yang i dibaca i gitu. Ini la ilaha illallah gitu. Tahqiq hamzah, maksudnya hamzahnya di tahqiq, hamzahnya dipastikan, dikandelkeun. Hamzah yang maksurah ya, hamzah yang maksurah, la i gitu. I-nya itu jelas kelihatan atau terdengar. Kemudian wala yamuddu 'alaiha aslan. Kemudian i-nya jangan dipanjangkan. I-nya jangan dipanjangkan. La ilaha, bukan la ilaha. Waduh, ngacak tamah. Bahaya. Bahaya. Jangan dipanjangkan. Salah tuh. La ilaha la ilaha. Oke, itu hamzahnya. Wa yamuddu 'alaiha aslan. Terus. Wa yamuddu 'ala lam allati ba'daha maddan tabi'iyan. La ilaha, ini panjang. Tapi mad tabi'i 1 alif. La ilaha lana, guys. Madan tabi'an. Jadi yang la ilaha la yang kedua itu adalah mad tabi'i 1 alif. Ya kan? Kemudian selanjutnya wa yantiqu bil ha ibadaha maftuhatan bi ghairi maddin bil kulliyah. Kemudian haknya itu setelahnya adalah di fathah la ilaha. Hanya nggak usah pakai alif. Nah, tumayantiku bil hamzah min harfil istisna. Kemudian huruf istisnanya i-nya tumayantiku bil hamzah, mengucapkan huruf hamzah min harfil istisna, dari huruf istisna, maksuratan mukhaffafatan bi ghairi maddin, dikasrohkan, diringankan tanpa ada mad juga. La ilaha illallah. I-nya enggak salah, tanpa ada mat. La ilaha illa. Oke, lanjut. Wala yamuddu ala lamil alif ba'daha, lam alif enggak usah dipanjangkan, illallah gitu. Nah, langsung sambungin tuh mah. Terus sumayantiku bil jalalah fayamuddu 'alal lam. Nah, ketika mengucapkan lafzul jalalah Allah illallah, itu lamnya dipanjangkan.
Wa yaqifu ala harfil ha'i bisukun in waqaf, dan ketika mewakafkan huruf ha itu disukunkan, la ilaha illallah, tuh wakaf. Nah kemudian wa kadzalika yang bagi istinabul mad ala harfil ha'i min ilaha, kemudian selayaknya atau sepantasnya untuk menghindari mad atas huruf ha yang terakhir illallah, kan hu kan aslinya illallahu. Nah hu-nya ini jangan dipanjangkan, hu-nya jangan dipanjangkan. Kenapa jangan dipanjangkan? Karena ketika dipanjangkan maka istamala harfil ha min ilaha. Mulai dari awal. Wa kadzalika yang bagi istinabul mad ala harfil ha min ilah. La ilaha, ilaha hanya jangan panjangkan. La ilaha illallah. Jadi hanya jangan dipanjangkan. La ilaha, salah. Itu kan salah. Karena fayatawalladu minhu alifun. Wa dzalika tahrifun al-Qur'an. Ketika hanya dipanjangkan, la ilaha dipanjangkan, maka dan muncul huruf alif, maka itu adalah perubahan pemalsuan terhadap Al-Qur'an. Jadi bahaya itu, Mak. Jadi hanya pendek ya. Begitu juga wa kadza an-nutqu bil ha'i minal jalalah madmumatan mamdudatan hatta yansha minha wawun. Begitu juga dengan mengucapkan huruf ha dari lafdzul jalalah itu disukunkan mamdudatan, madmumatan didomahkan, mamdudatan dipanjangkan, hatta yansha min hawawun, sampai muncul huruf waw. Itu juga pemalsuan terhadap Al-Quran. Jadi la ilaha illallahu, nah hu-nya dipanjangkan, la ilaha illallahu, salah. Kalau memang mau didomahkan silahkan, la ilaha illallahu, guys, kayak gitu. Tapi kalau dipanjangkan nggak boleh. Jadi ada dua pilihan, la ilaha illallah sukun, atau didomahkan juga bisa, la ilaha illallahu, guys, gitulah dipanjangkan hakna, guys. Nah ini selesai nih dari pengucapan la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita ini salah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dalam berzikir, karena ketika terutama dalam 3 ucapan la ilaha illallah yang pertama. Nah untuk setelahnya ya biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dan seterusnya bela. Nah itu mengenai sedikit tentang zikir dengan semangat dan zikir dengan suara yang keras. Jadi intisarinya pada bagian yang awal tadi, zikir yang dengan suara yang pelan itu tidak memberikan efek yang besar bagi seseorang yang berzikir, terutama kepada hatinya, itu ya. Itu kalau zikirnya pelan. Oke, lanjut. Berkata Syekh Ali bin Maimun, dan Syekh Ali bin Maimun itu merupakan gurunya Syekh Muhammad bin Iraq. Beliau menceritakan, Syekh Muhammad bin Ali bin Maimun ini, bahwa kesalahan dalam ucapan la ilaha illallah, dalam mengucapkan la ilaha illallah itu sering atau telah tersebar di fuqara'il ajami warrum, di orang-orang yang mengikuti ahli tarekat dari kalangan orang ajam ya. Ketika berbicara ajam, orang Mesir mengatakan ajam berarti ya di daerah India dan sekitarnya gitulah. Warum dan Romawi. Rum di sini maksudnya ya Turki itu, Turki. Turki. Utsmaniyah teh, Ottoman. Dari sana. Nah, sementara wattiba sunnatil Muhammadiyah wassalaf huwal matlub. Sementara mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad
dan mengikuti salafus saleh itu yang dicari, yang seharusnya. Ya artinya tetap standar dalam membaca la ilaha illallah yang keluar dari kesalahan atau lahan tadi dalam pembacaannya, itulah tradisi atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan juga ajaran yang digunakan oleh para as-salafus salihun, para ulama-ulama terdahulu. Nah sementara tadi fuqara itu ahli tarekat dari orang al-Ajam warum ya, ahli tarekat yang diajar di daerah India dan di daerah Romawi atau Turki, itu salah dalam pengucapan la ilaha illallah, sehingga jangan sampai hal ini terjadi juga bagi para muridin yang membaca kitab ini. Gitu. Nah selanjutnya kata Syekh Yusuf Al-Ajami, Syekh Yusuf Al-Ajami rahimahullah, yang di awal-awal kitab mengutip atau menjelaskan tentang sanad atau dalil, menjelaskan tentang dalil mengenai silsilah dzikir katanya, silsilah dzikir. Di mana dzikir di mana dalil dzikir, talqin dzikir kepada dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali itu kan. Dia menceritakan, dan kemudian juga beliau itu yang mengomentari bahwasannya ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya di dalam masjid, apakah hal fikum gharibun, kata Rasulullah, apakah di sini ada orang asing? Ya, maksudnya adalah orang Yahudi. Kata sahabat, qalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Kemudian aglikil bab, menutup pintu. Kemudian Syekh Yusuf Al-Ajami menafsirkan kejadian itu bahwasanya at-tariqatu mabniyun ala satri, bahwa thariqah itu dasar utamanya adalah kerahasiaan. Itu ya. Itu pengertian atau sedikit mengenai pemahaman Syekh Yusuf Al-Ajami. Beliau di sini dikutipkan pendapat beliau, wa madzakaruhu min adabi dzikri mahalluhu fi dzakril wa'il mukhtar. Dan adab-adab zikir yang jumlahnya 20 itu, yang berapa? 17 sudah lewat ya. Yang 5 tambah 12, 17. Yang 17 sudah lewat, tinggal 3 terakhir nanti. Itu penempatannya itu bagi seseorang yang berzikir dan dia dalam keadaan sadar. Al-wa'i al-mukhtar, sama itu artinya orang yang sadar, orang yang ikhtiar dengan keinginannya, dengan upayanya dia berzikir. Nah, adapun amal maslubul ikhtiar, adapun seseorang yang ikhtiarnya dicabut, atau dalam di nama yang lain itu adalah orang yang majdub, atau orang yang fana, atau orang yang fi ghaibah, dia dalam keadaan kegoiban, ghaibah atau kelenyapan sama. Maka bagaimana dengan orang-orang yang majdub? Maka kata beliau, fahuwa ma'ama yaridu alaihi minal asrar. Maka ya dia gimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan dirinya. Artinya zikir yang dia sebutkan itu ya gimana, ya pasrah gitu ibaratnya. Pasrah. Nah, sehingga ketika orang yang majdub itu dalam lisannya mengucapkan dalam zikirnya Allah Allah, hu la ah a ha, atau dengan suara yang tanpa huruf, atau tahbid atau ngacak, atau bahkan sampai nyanyi sekalipun, cingcang keling manuk cinglang cindetan. Ya, karena dia dikontrol oleh Allah Ta'ala atau dikuasai oleh Allah Ta'ala, maka adabnya bagaimana? Tetap ada buhu indadalika at-taslim lil warid, pasrah kepada kondisi kerohanian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Gitu. Nah, kalau selesai baru pada buhu as-sukun min ghairi takawul, dia mudah tanpa komentar ai. Itu. Nah, kemudian bagaimana orang yang atau seseorang yang sadar tapi dia pengen zikir yang seperti ini, atau ulah waka, Mas Bro, jangan dulu, lah buru-buru. Disebut stres nanti, aduh. Nah, sehingga
wa hadhil adab talzamu dzakira bil lisan. Adab ini, adab yang 20 ini itu hanya berlaku bagi orang-orang yang zikir dengan lisan. Adapun zikir qalbi, zikir dalam hatinya, maka tidak wajib untuk melaksanakan adab-adab ini. Fala yalzamuhu syai'un min dzalika. Adapun orang yang berzikir dengan hatinya, fala yalzamuhu syai'un min dzalika, tidak wajib sedikit pun untuk melaksanakan berapa? 20 adab-adab zikir. Amma salah satu adabin allati ba'da dzikri, wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum tutup, barangkali ada pertanyaan. Mangga. Ada. Ada. Atau ada. Kecuali ada yang sholat dan orang yang sholatnya yang terganggu. Bukan menurut pandangan kita ya. Ya misalnya gini. Nanti ada sih pembahasannya sebenarnya mah. Zikir dengan suara yang keras. Kemudian ada orang yang sholat, ya kan? Bagaimana? Apakah volume zikir itu dikurangi atau tidak? Tergantung. Orang sholatnya, orang yang sholat komplain tidak dengan orang yang berzikir, gitu. Sehingga ketika dia komplain tidak terima dan bahkan dia merasakan tidak khusyuk misalkan, lantaran suara kita yang keras dalam berzikir, kurangi volumenya nanti. Jadi dikurangi dari yang keras, misalnya kalau ukuran di sini misalnya kan berapa 10 ya, dikurangilah jadi 8, jadi 7 gitu. Kalau enggak seperti itu ya jojong aja. Kalau enggak ada komplain yang seperti itu ya silahkan keras, nggak masalah. Dan biasanya bukan orang yang sholat yang merasa terganggu ya, tapi kitanya yang nggak pede. Itu kan semalam udah dibahas sama al-haya'ut tabi'i. Suruh ngaji. Siap. Oke, ada yang lain, Ada yang lain nggak? Daya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah taala, pengajian yang disampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yabqa minhu muttasaun wa yahtazzu min fawqi ra'sihi ila usbu'i qadamai. Ajma'u lan pada sepakat sapa kaum ala annahu yang atase temen setuhune murid iku wajib alal muridi ing atase murid apa an yadkura apa yang dzikir sapa murid bi quwwatin kelawan kekuatan tamatin kang sempurna bihaitsu kelawan sekiranya layap kau ora tetep minhu saking murid apa mutasaun apa tempat kang puas wayah tazulan goncang sapa murid min fauqi ra'sihi saking sanduwure sirai murid ila usbu'i qadamaihi maring jari sikil lorone murid atau driji ya sikil lorone murid. Wahyalan hale utawi kuwatun tamah iku halatun iku tingkah yastadiluna podo ngalap dalil sapa kau biha kelawan halah ala annahu ing atase temen setuhne murid iku sahibu himmatin iku wong kang duweni
semangat. Bayurja mongko dan karepaken lahu kedua murid apa al-fathu keterbukaan an qaribin saking waktu kang parek insyaallah taala. Wa jamalan pada sepakat sepokok ala annahu ing atase temen setuhne kelakuan yajibu wajib alal muridi ing atase murid apa al jahru apa keras ngerasakan ya bizikri kelawan zikir biquwatin tamaten kelawan kekuatan kang sempurna wa anna dzikra sirri lan temen setuhne zikir kang alon-alon wal huwaina sama pelan-pelan iku la yufiduhu iku ora aweh faedah apa zikrusir ing murid apa nirukian tingkatan wajibulan wajib alaihi ing atase murid fitoriki suratil fathi ing dalam cara atau dalam cepete futuh apa an yusaida apa yang to ngunggahaken sapa murid la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah min fauqi surrati saking sadure udel minan nafsi saking nafsu allati bainal jambaini kang tetep ing dalem antarane sisi loro wa yusilu lan nyambungaken sapa murid la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah bil qalbi kelawan ati allahmi kang bangsa daging al kaini kang ana baina idzamis sadri wal maidati ing dalem antarane pira-pira tulange dada wal maidati lan wetek perut wa yumilu lan nyondongaken sapa murid ra'sahu ing sirai murid ilal janibil aisari maring sisi kang kiwa kang kiri tadi ma huduril qalbi ing dalam sertane hadire ati al ma'nawi kang bangsa maknawi fihi ing dalam murid qalu padha ngucap sapa kaum wa yakunu lan ana apa al jahru ngerasakan dzikri ing dalam dzikir birifkin kelawan pelan alon-alon khaufan krana wedi an yataroba apa yen to dadi berkembang lahu kedua murid apa fatakun apa penyakit fi batnihi yang dalam itu banyak dua ya, satu itu kelebihan fi batnihi yang dalam perutnya wetenge murid dalam wetenge murid ta'attala mongko dadi libur atau selesai atau terputus ta'attala mongko dadi terputus apa jahruhu kerase dzikir bil kulliyati kelawan sekabehane kalau pada mengucap sapa ulama waliyah dalam becek hati-hati sapa adzakiru wong kang dzikir minallahni saking lah kesalahan minallahni saking kesalahan bila ilaha illallah ing dalam ucapan la ilaha illallah fa innaha maqata munastuna la ilaha illallah iku minal qur'ani iku tetap saking Al-Qur'an fa yumiddu mongkon dawaken sapa man alala min nafi biqatil hajah ing atase la min nafi biqatil hajah kelawan kadar kebutuhan watu hakiku lan mesti akan sapa watu hakku lan den pasti akan apa al hamzatul maksurah apa hamzah kang den kasrahkan ba'daha dalam sauselam illa wala yumidu alaiha wala yumidu lan ora dawaaken sapa man alaiha ing atase hamzah maksurah aslan kelawan asale wa yamudu atau yumidu lan dawaaken sapa murid alalami ing atase lam allati ba'daha kan tetep ing dalem sause hamzah maksurah madan tabi'iyan kelawan mat tabi'i wayantiku lan ngucap sapa man bilha atau murid bilha'i kelawan ha ba'daha
maftuhatan kelawan halidan fathahakan bi ghairi maddin kelawan tanpa mad bil kulliyati kelawan sekabehan. Tumayantiku bil hamzati mongko nuli-nuli ngucap sepaman bil hamzati kelawan hamzah min harfil istisna'i saking huruf istisna maksuratan dan kasrohakan mukhaffafatan dan takhfif dan ringanakan bi ghairi maddin aidon kelawan tanpa mad aidon halimale. Wala yang muddu lan ora dawakan sapa murid ala lamil alif yang atas lam alif ba'daha ing dalam sause hamzah illa madan kelawan mad tumayanti kumangko nuli ngucap sapa murid bil jalalati kelawan lafzul jalalah fa yamuddu mongko dawakan sapa man ala lam ing atas lam wa yakifulan waqaf sapa murid al harfil ha ing atase huruf ha bisukuni kelawan sukun in waqafa nalikane waqaf mandek sapa murid maka dalikan kaya mengkono-mengkono mazkur tadi yang bagi sepantasnya apa istinabul maddi ngedohaken mat ala harfil ha ing atase huruf ha min ilaha saking huruf ilaha saking kalimat ilaha fa yatawalladu mongko dadi lahir minhu saking almat ala harfil ha min ilah apa alifun alif padhalika lan utai mengkono tawallud minhu alif iku tahrifun lil qur'ani iku ngrubah lil qur'an kan al-qur'an wa kadzalika nutku wa kadzalika mengkono istinabul mat ala harfil ha an-nutku bil ha ibnal jalalah utawi ngucap bil ha'i kelawan ha minal jalalah saking lafzul jalalah madmumatan halid den tumahaken mamdudatan dan dawakan hatta yansya'a sehingga muncul minha saking anutku bil ha'i minal jalalah apa waun huruf waw. Qala Sayyidi Ali bin Maimun Syekh Sayyidi Muhammad bin Iraq radhiyallahu taala anhu qala ngucap kala ngendika sapa Sayyidi Tuan ingsun Ali bin Maimun Syekh Sayyidi Muhammad bin Iraq gurune Tuan ingsun Muhammad bin Iraq radhiyallahu anhu wa hadzal lahnu kulluhu wa hadzal lahnu lan utawi kesalahan kulluhu yuskabe lahan iku qad akhadathu fuqara'u al-ajami war rum qad akhadathu teman-teman ngalap ing lahan sapa fuqara'ul ajam pira-pira fakir ajam war rumilan Romawi wattiba'us sunnati lan utawi ngikuti sunnah al muhammadiyah kang bangsa Nabi Muhammad wassalafi lan ngikuti salaf huwa ya ittiba iku al matlubu iku kang den sujo. Qala Sayyidi Yusuf al-Ajami qala wa qala ngucap sapa Sayyidi Yusuf al-Ajami rahimahullah wa man dzakaruhu amalan utawi barang dzakaruhu kang padha nyebut sapa kaum ing ma nyatane min adabi dzikri saking pira-pira adab dzikir mahalluhu utawi panggonane iku utawi panggonane ada bidzikri iku fi dzakiril wa'i iku tetep ing dalem wong kang zikir al wa'i kang sadar al mukhtar kang ikhtiar ya kang sadar atas pilihannya sendiri wa amal maslubul ikhtiar anapun utawi wong kang den cabut al ikhtiyare bahwa mongko utawi al maslub iku ma'ama iku tetep ing dalam sartane barang yaridu kang teka apa ma alaihi ing atase maslub nyatane minal asrori saking pira-pira rahasia pokoknya jadi ala lisanihi terkadang lumaku ala lisanihi ing atase lisane al maslubul ikhtiyar Allahu utawi lafat Allah au utawa hu au la au 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 hak sukun ya kayak Naksabandiah adanya au ha kayak orang tawa au sautun bi ghairi harfin atau suara tanpa huruf itu waswiswus cacisus tanpa huruf ya, huruf yang enggak jelas enggak diketahui mananya ya. Au takhbitan atau suaranya ngacak
Suaranya ngacak. Yang tadi ya sarua. Nah, ayo gitu. Hah? Lain HD, makan ada ngeken ampun aingnya. Otak bitun itu acak-acak ya. Oke, lawak acan dijelaskan ya mah. Wadah bulan utawi adape al-maslubul ikhtiar inda dzalika ing dalam sandinge mengkono-mengkono qadiya jadi ala lisanihi ya Allah Allah dan seterusnya at-taslimu iku pasrah lil warid kedua makna kang teko fa idzan qada mongko tatkalane lebar atau beres apa al-warid fa adabuhu mongko utawi adape al-maslub iku as-sukunu tenang min ghairi taqawulin kalawan tanpa ngucap. Qalu pada ngucap sapa kaum wa hadhil adab lan utawi iki adab iku talzamu iku ngelazimaken apa adab adzakira ing wong kang dzikir bil lisani kelawan lisan. Ama dzakiru bi qalbihi anapun utawi wong kang dzikir bi qalbihi kelawan atine man atau dzakir fala yalzamuhu mongko ora wajib ing dzakir apa syai'un suji-uji min dalika saking mengkono-mengkono adab wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.